Haji Sulam membeli buah. Yang jawab salam, saya doain cepat nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati panitia penyelenggara Lomba Pidato, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Unta yang senandu syukur, marilah kita haturkan keharibaan Allah Azza wa Jalla, karena atas rahmat, taufik, hidayah wal inayahnya kita bisa bermuajah dalam keadaan as-sihah wal afiyah. Salawat ma'assalam akan selalu tercurah limpahkan kepada Nabiina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman naik onta sampai naik toyota, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saya, Nazwatul Mufidah, dari Universitas Negeri Surabaya akan menyampaikan sebuah pidato bertemakan pentingnya ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tersebut, Nabi memerintahkan kepada kita, yang pertama, kun aliman, menjadi orang alim. Orang alim yang dimaksud di sini adalah orang yang punya pengetahuan yang luas, menjadi kiai, menjadi habib, menjadi ustadz, menjadi guru, pengajar, dan lain sebagainya. Ya, kita diperintahkan untuk mengajar. Bisa mengaji, ajar mengaji. Bisa menyanyi, ajar menyanyi. Kalau kita masih belum sanggup untuk menjadi orang alim, bagaimana? Kata Nabi selanjutnya, au muta'alliman, menjadi orang yang menuntut ilmu. Menjadi santri, menjadi siswa, atau menjadi mahasiswa. Agama Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu karena hal tersebut menjadi kewajiban yang paling utama dan sebagai sarana terbaik untuk mencerdaskan umat dalam pembangunan di dunia. Lebih-lebih bila ilmu itu dibarengi dengan amal. Kesuksesan di dunia dan di akhirat hanya bisa diraih dengan ilmu. Maka bersyukurlah bagi kita yang bisa mengenyam pendidikan, karena kita termasuk golongan orang muta'allim. Kalau kita masih belum sanggup untuk menjadi orang muta'aliman, bagaimana? Kata Nabi selanjutnya, au mustami'an, menjadi pendengar. Mendengar di sini menekankan unsur memperhatikan atau mencermati apa yang disampaikan oleh orang alim. Jadi kita hanya mendengar, tidak perlu mencatat. Tapi kalau kita masih belum sanggup untuk hanya menjadi muta'aliman, bagaimana? Kata Nabi selanjutnya, au muhibban, jadi orang yang mencintai ilmu, seperti menjadi donatur. Kemudian muncullah istilah mahabbah bil ilmi wal ulama, mencintai ilmu dan ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu hari datang seorang wanita menemui si penggali kubur yang ada di makam termasyhur yang terletak di Damaskus. Wanita tersebut meminta untuk digalikan kubur karena anaknya telah meninggal. Ketika jenazah hendak diletakkan di liang lahat tersebut terbuka dan berubah menjadi taman surga. Kemudian si penggali kubur pingsan dan melihat dua orang laki-laki berkuda mengambil mayat tersebut dan membawanya pergi. Setelah sadar, si penggali kubur menceritakan hal tersebut kepada warga sekitar, tapi tidak ada yang dipercayainya. Selang beberapa bulan kemudian, si wanita tersebut datang lagi meminta untuk digalikan kubur karena anaknya satunya telah meninggal. Ketika jenazah hendak diletakkan di liang lahat, kejadian yang sama terulang kembali. Tapi si penggali kubur tidak pingsan. Kemudian dia berlari mengejar si wanita dan bertanya, siapa anakmu ini? Dan apa amalannya sampai Allah memperlakukan seindah itu? Kata wanita itu, anakku adalah seorang yang menuntut ilmu. Dan yang satunya adalah tukang kayu yang membiayai saudaranya untuk menuntut ilmu. Mendengar hal tersebut, si penggali kubur berlari, meninggalkan si wanita menuju ke masjid dan mulai untuk menuntut ilmu. Dia mulai sibuk dengan ilmunya hingga sekarang menjadi ulama terbesar yang ada di Damaskus. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Al-Hafar.
Hadirin yang dirahmati Allah, cerita ini menjadi kabar gembira bagi kita bahwa orang yang menuntut ilmu atau hanya sekedar mencintai ilmu diperlakukan seindah itu oleh Allah, tapi dengan niat yang baik, bukan hanya sekedar mendapat ijazah atau gelar atau gaji, melainkan dengan menjalankan perintah Allah. Pesan Nabi yang terakhir adalah wala takun khomisa. Janganlah kalian menjadi golongan orang yang kelima. Sudah tidak mau mengajar, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, hanya sekedar mencintai pun tidak mau. Rasulullah menegaskan, fatahli, celakalah orang golongan kelima ini. Semoga kita selalu diberi kenikmatan untuk dapat menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah, keburukan datangnya dari setan, dan kita hanyalah korban. Ambil baiknya, buang buruknya. Undur maqala wala tandur man qala. Gambar batik pakai sumpit. Anak cantik mohon pamit. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.